Sebagai YouTuber pemula tentunya jangan sampai ya di saat channel kita itu mendaftar monetisasi itu sampai 2 kali gagal atau ditolak monetisasinya ya. Dan di sini pun ada salah satu channel yang bertanya sama saya, "Bang, kenapa sih channel saya itu sudah 2 kali mendaftar monetisasi tetapi selalu ditolak dan ditolak ya?" Nah, mungkin seperti yang kita ketahui ya, apabila channel kita itu sudah 2 kali ditolak membuat kita itu ngedon ya. Karena nge-YouTube itu bukan hanya membutuhkan waktu, pikiran, dan tentunya nge-YouTube juga membutuhkan modal. Jadi di sini kita harus waspada di saat kita mengelola channel YouTube ya. Nah, lalu di sini beliau di saat mendaftar yang kedua kalinya, dia merasa diisi kontennya itu sudah konten original semua ya, buatan dianya sendiri. Nah, tetapi di saat mendaftar monetisasi itu tetap ditolak monetisasinya. Nah, di sini apabila channel kita itu memang original semua dan di saat mengajukan monetisasi ditolak, kita bisa mengajukan banding ya. Di situ ada lampiran untuk mengajukan banding. Dan bagi sobat semua yang memang belum paham atau belum tahu cara mengajukan bandingnya, di situ pun ada cara-caranya. Kita disuruh membuat video kita sendiri ya. Kita menghadap ke kamera lalu kita membuat kata-kata yang ditujukan untuk YouTube dan tentunya durasinya itu biasanya di bawah 5 menit ya. Buatlah video original kita sendiri 3 menit atau 4 menit lalu kita upload ke YouTube, tetapi jangan dipublikasikan ya, di privat atau di tidak publik. Lalu kita salin link video itu dan nanti link video itu kita simpan di pengajuan banding kita ya. Nah, di situ kita bisa mengajukan banding. Itu pun kalau memang konten kita betul-betul konten yang original semua. Karena seperti yang kita ketahui ya, untuk channel yang ditolak monetisasinya, meskipun konten kita original, itu bisa saja ya pengaruh dari isi metadata di video kita itu ada yang memang tidak sesuai. Semisalkan dari pertama thumbnail, judul, dan juga deskripsi itu tidak ada yang sesuai dengan isi video yang kita buat. Nah, itu yang dinamakan dengan clickbait ya. Sudah pasti apabila membuat judulnya itu tidak sesuai dengan isi konten kita, meskipun penonton penasaran melihat isi konten kita, ternyata penonton kecewa melihatnya, itu akan pengaruh berat ya buat channel kita sehingga channel kita itu bisa jadi ditolak monetisasinya. Jadi harus kita perhatikan ya apabila kita membuat judul, thumbnail, dan juga deskripsi itu harus sesuai dengan isi konten kita ya. Meskipun konten kita itu original, tetapi kalau memang dari thumbnail dan judul itu clickbait sudah pasti akan bermasalah ya. Dan di sini lanjut saya ada yang bertanya juga ya tentang konten yang memang digunakan ulang atau konten yang reupload tetapi hanya dengan menggunakan rekam layar. Apakah boleh, Bang? Nah, di sini saya coba buka ya komentarnya. Nah, di sini saya coba jelaskan ya, jangan sampai ada kesalahpahaman. Karena di sini saya hanya ingin menjelaskan sepengetahuan saya sendiri dan tentunya ini pun saya mendapatkan ilmu dari YouTube juga ya. Nah, di sini saya coba buka ya komentarnya. Mana ya yang tadi ya yang sempat saya balas itu komentarnya itu dia kebingungan nih. Nah, di sini saya mendapat pertanyaan ya dari salah satu sahabat, nama channelnya Kinoi Gacor Gacor, dan di sini saya buka channelnya itu tidak ada videonya sama sekali. Beliau bertanya, videonya hanya direkam layar, jangan di-download. Bisa lolos atau tidak untuk dimonetisasi? Nah, di sini saya jawab, sulit kawan, apalagi video tersebut sudah pernah diupload ke YouTube duluan. Nah, di sini beliau menjawab lagi ya atau membalas lagi, cadel geboy, mana yang benar sih? Channel Insan Tutor katanya bisa, Bang. Nah, saya jadi bingung. Nah, di sini saya balas, maaf ya, Bang. Saya di sini hanya membagikan tutorial untuk memberikan kebenaran atau supaya channel kita itu aman. Meski cuma direkam layar, tapi
video tersebut sudah ada yang upload duluan ke YouTube, secara otomatis itu akan terdeteksi konten yang digunakan ulang ya. Nah, kecuali beda lagi kalau memang kita pintar mengeditnya ya. Kalau kita betul-betul pintar mengeditnya, meskipun kita hanya merekam layar ya tentu mungkin beda lagi ya. Tetapi kalau hanya kita merekam layar lalu kita upload lagi ke YouTube, itu kemungkinan besar channel kita tidak bisa dimonetisasi. Jadi itu akan sia-sia ya. Jangan sampai kita membuang waktu untuk bikin video yang kita rekam dari YouTube lalu kita upload lagi ke YouTube. Itu sia-sia menurut saya pribadi. Lebih baik sebisa mungkin buatlah konten yang betul-betul original, dan itu akan mempermudah kita di saat kita mengajukan monetisasi ya. Karena mungkin seperti yang kita ketahui, YouTube semakin sini semakin ketat. Jadi kita harus bisa memperhatikan mana yang aman, mana yang tidak aman ya. Nah, jadi buat sahabat YouTubeku yang memang channelnya sudah berkali-kali ditolak monetisasinya, nah kita koreksi video-video kita ya. Tentunya kita harus bisa mengoreksi video-video kita yang betul-betul mana sih yang betul-betul original kita sendiri dan mana yang betul-betul hasil reupload. Apabila ada hasil reupload kita hapus, dan apabila sudah dihapus tetapi masih ditolak, tentunya kita harus bisa mengecek satu persatu isi konten kita itu. Apabila ada yang memang tidak sesuai dengan metadata videonya, itu kita edit ya, dari pertama thumbnail, judul, deskripsi kita edit satu persatu, tentunya kita cek ya. Nah, itu sebetulnya yang harus kita lakukan di saat channel kita itu ditolak monetisasinya ya. Nah, mungkin apabila sudah merasa aman channel kita tunggu sebulan kemudian baru kita mendaftar monetisasi. Insya Allah channel kita itu akan lolos monetisasi ya. Dan biasanya proses pengajuannya itu tidak lama apabila konten kita itu sudah bersih atau sudah aman ya, tanpa ada masalah lagi. Dan buat Mas Kinoy gacor-gacor, apabila masih kurang jelas mungkin coba cari di YouTube, banyak yang menjelaskan ya di situ. Apakah konten yang hanya merekam layar bisa lolos atau tidak? Nah, di situ lebih baik cari pelajaran di situ ya. Tetapi menurut saya pribadi, yang menurut saya juga masih pemula, itu tidak mungkin channel kita bisa lolos monetisasinya ya. Kebetulan dulu pun ada yang channelnya ditolak monetisasi hanya merekam layar dari YouTube, videonya itu tentang game, dan beliau ditolak juga monetisasinya ya. Jangan sampai channel kita itu seperti itu. Tetap patuhi pedoman komunitas YouTube ya, dan hindari hal-hal yang memang merugikan channel kita. Semoga channel kita tetap aman, pengajuan monetisasi bisa cepat diterima ya. Saya hanya bisa mendoakan dan mendukung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.